Biasanya tak lepas dari sosok yang satu ini, ya penyembelih hewan kurban. Nah, di Bekasi, Jawa Barat ada seorang guru yang juga berprofesi sebagai penyembelih hewan kurban selama 18 tahun lamanya. Dan berikut liputannya. Mengajar murid lewat daring, memberi dakwah soal keagamaan, hingga menemani sang anak bermain. Siapa sangka sosok dari Rahman Saleh ini ternyata memiliki keahlian dalam menyembelih hewan, tepatnya hewan kurban. 18 tahun lamanya menjadi penyembelih hewan kurban, dirinya akui ternyata terinspirasi dari sang ayah yang juga sebagai penyembelih hewan kurban. Saya melihat orang tua saya yang sering menyembelih dan ketika itu masih kecil sering mengasah golok dari ayah saya. Dan saya sering memperhatikan bagaimana tata cara untuk menyembelih. Nah, benda satu ini nih yang selalu menemani Rahma saat hendak menyembelih. Golok berbahan baja untuk sapi dan pisau stainless untuk kambing. Setiap hari, dirinya bersama masyarakat sekitar selalu memperhatikan asupan dari hewan yang hendak akan dikurbankan. Tapi dalam menyembelih hewan kurban gak boleh sembarangan loh, ada tata cara yang harus diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dirinya ungkapkan selalu mengutamakan syariat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat di situ ada dua urat leher sebelah kiri, sebelah kanan, kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan dan tenggorokan artinya saluran pernapasan dan saluran makanan juga harus putus. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dikatakan bahwa sembelihannya mendekati dengan kesempurnaan. Setelah beberapa proses seperti menjatuhkan hewan ke arah kiblat, sebut basmalah, hingga menyembelih pisau ke leher hewan, Rahman pastikan urat leher hewan terputus dengan baik. Diharapkan keahlian dalam menyembelih hewan kurban yang Rahman miliki bisa diikuti oleh setiap orang agar bermanfaat di lingkungan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurisita Maharani, Dedi Suhardiman melaporkan. Ya, Idul Kurban ini ternyata tak bisa lepas dari profesi penyembelih hewan kurban. Nah, ini butuh keahlian khusus agar pemotongannya ini bisa sesuai dengan syariat Islam. Ustaz, bagaimana sih seorang penyembelih hewan kurban dipandang dalam Islam? Semulia apakah profesi ini, Ustaz? Ya, pada prinsipnya dalam berkurban itu, seseorang yang akan berkurban, dialah yang menyembelihnya. Itu yang lebih afdol. Ya, sebenarnya begitu pada prinsipnya itu. Kalau dia bisa inamkan, kalau kata para ulama fikih itu. Dan sebab Nabi melakukan seperti itu. Ya, Nabi itu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Lalu kemudian para sahabatnya, misalnya Abu Musa al-Asy'ari, dia punya anak-anak perempuan, anak-anaknya perempuan. Itu setiap kali kurban, Abu Musa al-Asy'ari perintahkan anak-anaknya sendiri yang menyembelih. Karena dalam satu hadis dikatakan setiap tetesan darah, bahkan yang pertama kali mengucur darah itu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi itu pada prinsipnya ya. Kalau tidak memungkinkan, nah di sini para ulama fikih, ahli fikih, ittafaqal fuqaha, ya, bahwa boleh hukumnya mewakilkan penyembelihan hewan kurban kepada orang lain. Itu pernah dilakukan misalnya oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu dia tidak menyembelih sendiri. Tapi Rasulullah berpesan, ya Fatimah qumi ila udhiyatika. Jadi sana pergi, lihat sembelihanmu. Lihat langsung gitu ya. Karena dosa-dosamu itu akan diampuni ketika darah yang pertama itu mengucur dari sembelihanmu. Dan seyogyanya kamu melihat itu. Nah, terkait dengan niyabah, mewakilkan ya kepada orang untuk menyembelih, lalu inilah yang melahirkan profesi juru sembelih ya, atau penyembelih ya. Yang dilihat dari pengalaman itu ada yang sangat profesional sekali gitu ya. Bahkan tadi yang kita saksikan itu dia punya golok sendiri yang ada tulisan namanya itu ya, Rahman Saleh itu. Itu sudah sangat profesional itu dan tentu saja
Ya, profesi ini adalah profesi yang sangat mulia sekali. Karena pertama, dia melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Jadi profesi ini adalah dalam rangka melaksanakan pertama perintah Al-Quran, yang kedua mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja karena dia mewakili orang yang tidak bisa menyembelih langsung, ini adalah bentuk dari ta'awun yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersaling menolonglah, saling bekerja samalah dalam berbuat kebajikan, dalam berbuat ketakwaan. Jadi mereka yang melakukan profesi ini dan melakukan itu dengan sangat cermat dan teliti, itu juga pahalanya sangat besar sekali, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yutqimahu. Rasulullah itu mengatakan Allah itu mencintai orang yang melakukan satu pekerjaan, ya, lalu dalam mengerjakannya itu dia sangat cermat, sangat teliti atau sangat profesional. Ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz, tadi kan Ustaz mengatakan jika kita ingin berkurban lebih baik kita yang menyembelih hewan kurban kita jika kita bisa. Nah, apakah itu memang sudah kewajibannya seperti itu, ataukah memang yang dianjurkan hanya laki-laki saja, atau perempuan seperti saya jika ingin berkurban saya juga harus bisa menyembelih hewan kurban saya gitu, Ustaz? Ya, tadi saya kutipkan ya dalam satu riwayat Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memerintahkan kepada anak-anak perempuannya untuk menyembelih langsung. Ya, tetapi itu kalau mampu. Kalau tidak, ya bisa diwakilkan seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah, putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menyembelih langsung. Hanya yang tidak bisa menyembelih langsung hendaknya melihat proses penyembelihannya itu. Itu yang dianjurkan dalam sunnah. Ya, jadi walaupun kita tidak bisa menyembelih langsung, tapi lebih baik kita melihat hewan kurban kita disembelih gitu ya, Ustaz ya. Baik, betul. Terima kasih Ustaz Muklis atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat lebaran ya Ustaz untuk besok. Ya, sama-sama. Selamat merayakan Idul Adha.